Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke bukti memorial ya, untuk eh, PT Sritek Tekstil Semarang. Nah, ini di sini ada 9 transaksi ya untuk jurnal penyesuaian. Langsung saja dari semua bukti transaksi penyesuaian ini kita catat di account record journal entry ya. Nah, ini untuk tanggalnya di sini untuk nomornya ya, ID-nya ya. Itu 03 BM. BM. Nah, untuk tanggalnya kita pakai 31 ya, akhir periode 2021. Nah, ini bisa dituliskan misalnya kalau kalian mau satu persatu ya dituliskan sesuai dengan transaksinya. Nah, kalau ini saya jadikan satu ya. Jadi ini bukti memorial aja. Bisa kita lihat untuk yang pertama, langsung aja. Berdasarkan data dari rekening koran, bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro senilai 1.750.000 dan mendebit untuk biaya administrasi 25.000. Nah, di sini artinya ada cash in bank kita ya, ada uang masuk sebesar 1.750.000, tetapi kita juga dikenakan biaya administrasi nih 25.000, sehingga untuk mencatatnya kita yang pertama karena debitnya adalah cash in bank. Cash in banknya sebesar berapa kita belum tahu. Kemudian eh, kita mencatat adanya beban administrasi ya, bank service charge ya. Ini di akun Hmm, hmm. Bank Service Charge. Nah, ini di akun Other Expense sebesar 25.000. Kemudian kreditnya, nah karena ini pendapatan giro, otomatis kita punya kita akan mendapatkan ya pendapatan ya ada interest gitu ya. Nah, untuk kreditnya kita pakai akun revenue ya. Kita pakai revenue, interest revenue karena pendapatan ya. Nah, reference revenue ini ada di sebelah kredit. Jumlahnya berapa? 1.750.000 dikurangi 25.000 untuk biaya administrasi sehingga 1.725.000. No, 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 tetap 1.750.000 ya. 50.000. Nah, yang kita terima tinggal 1.725 ini sudah otomatis sehingga untuk nomor satu sudah ya sudah ini apa namanya em, sudah sudah kita masukkan bukti penyesuaiannya kemudian kita record. Nah, ternyata kalau ini saya mau lanjutkan ke bawah semuanya di sini ini tidak cukup ya, tidak cukup sehingga eh, saya mau pisah-pisah aja gitu. Sehingga di sini bisa kalian ganti, bisa bukti memorial, bisa seperti ini. Pendapatan jasa, jasa giro. Ini juga bisa ya untuk menandakan bahwa ini adalah transaksi jasa giro. Kemudian di record. Nah, setelah itu masih di kolom yang sama ya. Mhm. Di akun Eriko Journal Entry untuk yang kedua bahwa perlengkapan pabrik, toko dan kantor yang terpakai masing-masing 3 juta dicatat sebagai BOP sesungguhnya. Ini untuk yang perlengkapan pabrik, kemudian yang 2 juta ini toko dan kantor dan yang toko dan yang 1 juta ini untuk kantor gitu ya. Karena dia dipisah-pisah sehingga karena yang perlengkapan pabrik ini dicatat sebagai BOP sesungguhnya, jangan lupa 03 BM ya, ini pencatatan perlengkapan ya.
Maksudnya apa? BOP yang sesungguhnya. Akunnya aktual factory. Mana ya aktual, aktual. Kita pakai yang nih, aktual factory overhead cost ya. Sebesar 3 juta. Kemudian untuk yang toko, kita pakai akun store supplies expense ya. Expense akun 6 ya. Ini sebesar 2 juta. Kemudian untuk yang kantor itu office supply. Hmm. Hmm. Ini satu kebalik. Nah, untuk kreditnya apa? Ya, kreditnya kita pasangkan dengan akun masing-masing ya. Kalau untuk aktual apa namanya untuk yang perlengkapan pabrik ya, perlengkapan pabrik akunnya kita pakai yang factory supplies. Di sini tetap 3 juta, 3 juta. Kemudian yang store supplies kita pasangkan dengan akun ini store supplies ya. Di kredit 2 juta. Kemudian office supplies expand kita pasangkan dengan office supplies X ya 1 juta. Nah seperti ini. Oh ternyata ke bawah masih bisa ya. Oh no no. Oh bisa. Hmm. Oke, sudah nomor 2 kita record ya. Akunnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ini untuk penyusutan ya. Nah, di sini ada penyusutan aset tetap ya. Masing-masing ada gedung disusutkan 1 juta. Dialokasikan untuk pabrik 70%, toko 10%, dan administrasi 10%. Kemudian ada peralatan-peralatan lainnya ya. Ini di sini ada 3 terus sama kendaraan 500.000. Nah, untuk yang pertama kita susutkan untuk gedungnya dulu. Untuk gedungnya, kita pakai akun karena tadi gedung itu dimasukkan ke SPOP sesungguhnya ya, sehingga kita pakai akun ini aktual FOB, aktual FOC ya, sebesar 700.000. Dari mana 700.000? Dari sini. Ini kan disusutkannya 1 juta. Tetapi untuk 1 juta ini pabrik 70%, toko 10%, dan administrasi 10%. Seperti itu. Jadi 70% dari 1 juta adalah 700.000. Sehingga em, hmm, untuk untuk buildingnya kita menggunakan debt expense store building ya. Debt expense. Nah, debt expense building ya, ini 200.000. Karena- Oh, ini berapa? Ini 20% ya? 20% atau 10%? Sebentar, ini tak besarkan dulu. Ini ternyata 10% ya. 10% berarti 100.000. Saya salah. Dan ini 100.000 ya, karena 10%.
Yang selanjutnya untuk store. Yang selanjutnya untuk administrasi pakainya yang office ya. Depresiasi yang office. Office building. Ada ya office building. Nah, ini sebesar 100 juga. Oh, no. Kelebihan 01. Nah, tetapi ini masih 900.000 ya. Harusnya ini ada yang 20% satu ya harusnya ya. Karena kalau 70 tambah 10 tambah 10 hanya 90. Nah, ini apa yang tadi kita keliru ya. Ini kita anggap 20% aja. Tetapi kalau misalnya kalian mau pakai yang 20%-nya yang office building, nggak apa-apa. Karena di sini ternyata kurang ya. Apa namanya? Persenannya kurang 10%. Oke. Nah, setelah itu, setelah itu di akun kreditnya, ya, di akun kreditnya adalah apa? Akumulasi, depresiasi, building gitu ya. Hmm. Sebesar 1 juta. Oke, yang selanjutnya untuk peralatan pabrik ya, ini udah selesai. Peralatan pabrik disusutkan setiap bulan 1.250.000. Ini masuk ke BOP sesungguhnya sehingga jurnalnya adalah masuk ke ini ya aktual ya. BOP sesungguhnya kan aktual. Nah, aktual sebesar 1.250.000 pada akumulasi depresiasi ya, akumulasi depresiasi factory ya. Nah ini, oh factory, oh salah, factory overhead. Oh, bener. Hmm, bener yang tadi berarti. Akumulasi depresiasi factory. Hmm, nah, kemudian peralatan toko ya. Peralatan toko berarti store building. Depresiasi expand store building di sini sebesar 125.000 ya. Kreditnya akumulasi depresiasi ya. Akumulasi depresiasi store building. Nah, ini store building. No, untuk peralatan equipment. Ini apa ini? Peralatan toko ya.
Bentar. Ini tuh peralatan toko berarti store equipment ya. Store equipment. Ya kan? Bentar. Nah ini barusan toko berarti store. Ini ada ya di sini ya. Store building. Oh iya bener ya. Udahlah ya. Store building emang bener ya. Terus yang ke selanjutnya itu adalah peralatan kantor. Hmm. Depresiasi store equipment. Sebesar 125.000. Terus kreditnya office equipment. Terus yang terakhir kendaraan disusulkan 500.000. Vehicle ya berarti. Vehicle. Hmm. Kreditnya akumulasi depresiasi vehicle. Nomor satu. Ini sini ya. Akumulasi untuk naik 500.000. Oke, sudah selesai. Oh, ternyata ini masih bisa ke bawah. Kita lanjutkan aja langsung ya. Hmm, Nomor 4. Gaji dan upah bagian penjualan yang belum dibayar 7.200.000 dan gaji bagian administrasi dan umum 6.400.000 dan upah tak langsung yang dimaksudkan langsung ke BOP sesungguhnya sebesar 2.500.000. Sehingga untuk apa namanya jurnal penyesuaiannya kita masuk ke akun week and salaries expense ya. Eh, yang belum main in salaries expense week and salaries expense sebesar 7.200.000. Kemudian administrasi dan umum. Administrasi ya, general ya. General yang ini sebesar 6.400.000. 6.400.000. Kemudian yang terakhir adalah masukkan ke BOP sesungguhnya. Berarti aktual ya. Aktual sebesar 2.500.000. Karena belum dibayarkan, maka masuk ke payable ya. Hmm. Sebesar 16.100.000 ya. Nah,
Setelah itu yang nomor 5, listrik, air, dan telepon yang belum dibayar 2750 dialokasikan untuk pabrik 2 juta yang dicatat di BOP sesungguhnya, sisanya dicatat listrik dinilai. Oke, langsung aja masukkan yang berapa? 2 juta masuk ke BOP ya. Sesungguhnya aktual. Aktual. Nah, ini sebesar 2 juta. Terus yang sisanya masuk ke electricity. Electricity. Nah, no, bukan payable. Expand ya. Electricity. Nah, ini sebesar 750. Hmm. Kreditnya adalah payable karena belum dibayar. Payable. Itu 750. Kemudian yang 6, kompensasi VAT in dan VAT out bulan Desember 2011. Oke, ini kita record dulu ya. Oh, jangan lupa ini adalah ini. Kita record. Nah, di sini yang nomor 6, kompensasi VAT in VAT out. Kita harus menghitung VAT in dan VAT out-nya ya. Untuk bikin jurnal kembali, maka kita bisa lihat saldo VAT in dan VAT out-nya ya. Ini untuk melihat saldo adalah di list, kemudian account, terus di saldo normal VAT in. VAT in. VAT in. Nah, VAT in ya. 8535 ya VAT in-nya. Kemudian VAT out-nya kan kalau VAT in itu saldo normalnya di debit. Nah, VAT out itu kan di kredit ya. VAT out-nya berapa? Kita lihat VAT out. Kita lihat VAT out. Nah, VAT out ini eh, ya VAT out-nya berapa? VAT. Nah, VAT out-nya 17 juta ya. 775. 17 juta 775. Bentar, saya catat dulu. Ini kita lihat selisihnya. Nah, kalau VAT ini itu kan saldo normalnya di debit, kalau VAT out di kredit sehingga kita untuk menulis jurnal apa di penyesuaian itu kita nyatetnya jurnal pembaliknya ya. Jadi ke jurnal entry sini 03 PM, kemudian di sini adalah eh kompensasi gitu ya. Kompensasi vaccine dan vac out gitu. Nah, kita lihat tadi VAT-in-nya kan 8.535 kan. Nah, sedangkan VAT out-nya itu kan 17.775. Nah, itu ada selisihnya berarti 17 juta 775 itu dikurangi 8.535. Sehingga ada selisihnya karena VAT-in itu ada di debit ya. Kita masuk ke akun VAT-in dulu. VAT gimana ya? Ini VAT out. VAT ini di atas. Nah, VAT in tadi kan 8.535 ya. Kemudian VAT out-nya adalah selisihnya. VAT out-nya kan 17.775, berarti ada selisih 9.240 ya. Selisihnya ya. Sehingga itu langsung masuk ke akun payable karena selisihnya ya. VAT payable ya. Sebesar 9.240 ini di sebelah kiri. Oh, mohon maaf, ini ternyata
eh, karena tadi dibalik ya, sehingga fade out ini tuh fade out. Fade out. Ini fade out. Fade outnya tadi 17, 775. Nah, ya. Ini hapus dulu aja. Kita kreditnya adalah, oh iya, benar. Ini ya. Bisa. Kreditnya adalah fade ini fade in. Fade in. Dan fade in-nya tadi 8535. Nah, sehingga di sini ada selisih 9 juta masuk ke VAT payable. VAT, nah ini selisihnya ya. Jadi gini, kita lihat saldonya dulu, VAT in dan VAT out ya. Nanti selisihnya itu masuk ke VAT payable. Nah, kita lihat bahwa VAT in ini kan normalnya di debit ya. Untuk jurnal memorial di sini kita balik. Fed in-nya ada di kredit, fed out-nya ada di debit, dan selisihnya baru masuk ke fed payable. Seperti itu. Kita record yang selanjutnya untuk yang 7, asuransi yang telah kadaluarsa 600.000. Asuransi yang terpakai ya, berarti sini 03 BM. Insurance expense berarti ya, yang sudah terpakai. Jadi kita catatnya ke insurance expense. Nah, sebesar 600.000. Nah, kreditnya adalah prepaid insurance ya. Hmm, 600.000 sudah. Kemudian yang ke-8, hitung pajak penghasilan PPh Badan dengan tarif PP nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif PPh final UMKM yang dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif pajak 0,5% dari peredaran bruto di bulan yang bersangkutan dan paling lambat harus disetor tanggal 15 di bulan berikutnya. Nah, kita berarti kalau ini kan berkaitan dengan pendapatan ya, dengan penghasilan. Ini kita record dulu aja. Nah, kita lihat saldonya di list count ya, di pendapatan income ya. Income kita lihat income saldonya itu 1 miliar ya, 600 ini ya. Nah, ini kita kalikan. Satu 604 230 ini dikali 0,5%. Hasilnya 8.021.150. Oke, kita catat ya. Yang ini akan kita catat ke bukti memorialnya. Tipe journal entry ini 03 BM, bukti untuk PPh Badan. Oh, langsung aja PPh. Oke, ini untuk PPh final UMKM. Final UMKM. Nah, jadi yang 8 juta itu kita masuk ke income tax expense ya. Ya.
Kita masuk ke akun income. Income tax expense sebesar 8.021.150 ya. Ini ya, 21. Kreditnya apa? Income tax payable. Hey, income tax payable. Untuk utangnya ya, kita menghitung karena ini harus membayar sejumlah segini. Oke? Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir ya, Mbak, yang ketiga. BM ya. Ini apa ini? Menutup BOP. Berarti menutup BOP kita aja ya. Yang dibebankan dan BOP sesungguhnya dengan selisih BOP ke ini. Nah, ini kita juga harus lihat dulu nih. Ini sebentar, ini di cancel dulu ya. Kita mau lihat saldo BOP. Cost of goods sold ya di BOP. Di applied ini, ya saldonya 23 ini ya. Hei, mana sih? Ya, right factory ya benar kan? 23 ini kan. Sedangkan aktualnya, sedangkan aktualnya itu 13. Ini kok banyak sekali ya. Hmm, ya sama ya. Oh, kita catat ke apply-nya berarti ini ada di, ini kan lebih besar aktualnya. Lebih besar aktualnya berarti aktualnya di kredit. Oke, ini tentang berarti kan eh aktualnya kan di lebih 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 banyak ya, dia lebih banyak ya. Harusnya nanti selisihnya bener nggak sih? 595 bener nggak? Coba dicek dulu. Kalau nggak benar kemungkinan ada di, nah apa namanya pencatatan BOP yang dibebankan ya, yang applied itu terlalu banyak. Nah, benda kita pasangkan kreditnya itu aktualnya. Jadi kita dipasangkan ke aktual. Ini kreditnya. Nah, harusnya di sini tuh ada selisih. Selisihnya kita masuk ke COGS. Kan masuknya ke HPP. HPP kan COGS. Nah, ini kalau di sini dia harusnya 595 dan tadi untuk eh, coba kita lihat dulu, lupa lagi ya. Ini 13.200 untuk aktualnya. Aktualnya 13.200. Nah, sehingga aktual aplikasinya adalah harusnya 13.795. Kita lihat lagi. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita record. Untuk melihat transaksinya di sini ya. Ini sudah semuanya. Nah,
Ini udah muncul semua. Mana yang sudah yang belum terikat? Oke, udah semuanya. Ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.